Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini ya. 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Dan X berada pada interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari 180 derajat. Ya, ini adalah aplikasi identitas trigonometri. Ya. Identitas trigonometri ya. Salah satu rumus identitas trigonometri yang akan dipakai adalah modal kita nih. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Nah, ada banyak identitas trigonometri ya sudah dipegang masing-masing ya di catatan. Maka dari sini kita bisa punya ibaratnya anak-anak rumus ya. Berarti ini adalah cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Kalau ternyata nggak terpakai berarti kita masih punya ini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X ya. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan bentuk rumus yang diperlukan tergantung kebutuhan soal. Nah, kita lihat di sini ya. 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ternyata kan ini cosnya berpangkat 1 ya, sedangkan yang berpangkat 2 kan sin. Nah, jadi kita terinspirasi dengan persamaan kuadrat. Jadi semuanya dalam cos aja gitu ya. Maka kenapa dalam cos? Karena cosnya yang tidak berpangkat. Sedangkan yang bisa diubah kan yang bentuk ada kuadratnya ini ya. Lihat, sin kuadrat X bisa kita ubah ke dalam 1 min cos kuadrat X ya. Maka ini, nah Ibu Stabilo nih. Nah, sin kuadrat X ini kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Dari mana? Dari rumus identitas trigonometri. Ini ya, yang sudah dijelaskan. Ya, oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita tulis deh 3 cos X, kita tulis lagi sama dengan 0. Lalu kemudian kita pelangi-pelangi nih. Nih. Ya, makanya kalau di catatan teman kamu lihat ada panah-panah begini, artinya dia berpikir 2 kali 1, 2 taruh sini. 2 kali min cos kuadrat X sama dengan min 2 cos kuadrat X simpan sini gitu ya. Jadi sebagai membantu ya, 2-nya dikalikan kemana saja ya. Di dalam kurungnya ada tanda tambah atau tanda kurang, jadi ngalinya harus pelangi-pelangi. Oke, ini ya. Nah, kemudian 3 cos X kita tulis lagi, beres. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi kita rapihkan, kita kalikan dengan negatif. Ya, kita kalikan negatif, kita lihat ini min 2 cos kuadrat X jadi positif nih. Ya, dikali min. Nih, min kali min 2 jadi plus 2 cos kuadrat X. Min kali plus 3, min 3 cos X. Ya, kemudian min dikali 2 jadinya min 2. Min 2 langsung disimpan di sini karena kita mengingat bentuk A kuadrat ya. Sorry, X kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Gitu. Ya. Nah, maka menyelesaikannya adalah dengan cara pemfaktoran. Ya. Nah, kalau bisa langsung bekerja dalam cos, bagus ya, Ibu ajarin bekerja dalam cos ya. Maka kita lihat gini, kan difaktorin sama dengan 0 ya. 2 kali 1 ya, ini cos X ya. Lalu kemudian ini kita butuh
2 kali 1 juga ya, karena faktornya kan 1 dan 2-nya, ini 2, ini 1. Nah, ini hasilnya negatif. Negatifnya bisa di min 1, bisa di min 2. Mana yang diperlukan? Itu hasilnya yang kalau kita jumlahkan 2 kali 2 ini, perkalian luar ini dengan perkalian dalam, ini ya, 1 dengan 1 cos X ini, hasilnya harus ini, min 3. Ya. Nah, maka kalian lihat di sini berarti yang dipakai bukan min 1 kali 2. Memang benar hasilnya ini min 2, tapi min 2 kali 1. Jadi ini yang harus min, ini yang positif. Ya, perhatikan, lihat ini. Kita highlight. Sorry. Highlight. Ikut hijau aja deh. Nah, ini min 2 ini. Ya. Dibentuk menjadi plus 1 kali min 2. Ya, bukan min 1 kali 2. Gitu. Kenapa? Karena 1 kali 1 adalah 1, 2 kali min 2 adalah min 4. Nah, dijumlahkan harus sama dengan, ya, highlight. Ini, min 3 ini harus sama nih, min 3. Ya, hasil penjumlahan perkalian luar dan perkalian dalam. Oke, gitu ya. Jadi kita lihat ini cos X, ini cos X. Ya, jadi kamu bisa langsung mengerjakannya dalam cos X, jadi nggak usah dimisal-misalkan lagi. Ya, oke. Nah, kemudian perkalian ini akan benar sama dengan 0 kalau faktor pertama sama dengan 0 atau faktor kedua sama dengan 0. Maka jawaban dari ini, langkah selanjutnya adalah faktor pertamanya kan 2 cos X ditambah 1. Nah, itu harus sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat ini jadi benar. Atau persamaan kuadrat akan benar lagi kalau 1 min cos X min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya 2 cos X plus 1 sama dengan 0, maka 2 cos X sama dengan min 1. Benar, karena dikurang 1 dikurang 1 ya. Berarti cos X sama dengan min setengah. Nilai kosinus X akan negatif di kuadran berapa saja? Oh iya, di kuadran 2 dan di kuadran 4. Kenapa? Sorry, bukan kuadran 4 tuh. Kalau digambar jadi ingat. Eraser. Oke, di kuadran 3. Nah, gitu. Ya. Nih, karena apa? X-nya negatif. Kosinus kan kalau X-nya negatif, ya kan? Lihat tuh, di kuadran 2 sama di kuadran 3. Nah, jadi perlunya menghafal dengan juga memahami gambar itu. Jadi kalau kayak tadi agak lupa-lupa sedikit, dikeperiksa, oh ya bisa periksa sendiri. Gitu ya. Nah, maka kosinus X itu yang negatif berarti X-nya adalah kalau cos X sama dengan setengah kan terjadi di kuadran pertama ya. Kalau positif ya, jadi sudut lancipnya itu adalah kosinus yang hasilnya setengah adalah 60 derajat ya. Maka X-nya adalah 60 derajat. Tapi karena di kuadran 2, sorry, maka harus sudut di kuadran 2, bukan 60 derajat nih. Ini ada pengecoh nih ngasih 60 derajat. Harus memenuhi sudut di kuadran 2. Sudut lancipnya 60 derajat, hasil cosnya positif setengah. Sementara ini kan min setengah, berarti ini sudut di kuadran 2 adalah yang 180 dikurang alfa itu ya. 180 berarti dikurang 60 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X-nya adalah 120 derajat tambah K kali 360 derajat
Untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 0 sama dengan 120 derajat. Nah, kita biasakan lanjutkan, maka X di kuadran 3 adalah yang rumus, ya kan kuadran 3 sampai sini nih, ya. Nah, dan tidak berubah dari cos ke sin ke cos ya. Ini yang sin dengan sin, cos dengan cos. Jadi pakai rumus yang 180. Maka ini adalah 180 plus 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 240 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 240 derajat. Mana yang memenuhi? Adalah yang di pilihan jawaban adalah yang 120 derajat. Karena ini lebih dari 180 derajat. Dan di optionnya juga adanya yang 120 derajat. Ya, demikian itu jawaban lengkapnya. Sehingga kalau misalkan optionnya dimunculkan gitu, kamu bisa tahu nanti harus milih mana yang bersesuaian dengan soal dan muncul optionnya. Ya, baik, semoga dipahami. Ya, jangan lupa kita punya bentuk ini ya. Berikut ini, 1 min cos X, 1 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Ya, kita sengaja ngecek dulu, ya, biar bisa. Nah, tadi sudah kita kerjakan yang 2 cos X plus 1 sama dengan 0, ya, untuk yang hasil dari faktor yang pertama. Sekarang lihat faktor yang kedua, maka kita lanjutkan menjadi cos X sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini, pointer option, highlight, oke ya. Lihat di sini, cos X itu sama dengan 2, ya. Padahal, nilai X, pointer, pen, nilai cos X itu maksimum adalah 1, kan? Kalian ingat di grafik, nah, perlunya kita. Nah, cos X kan begini ya. Ini 360 derajat. Nah, nilainya kan paling tinggi 1, paling minimum berapa? Ayo. Ya, benar, min 1. Dan paling maksimum lagi adalah 1, karena ini tingginya sama. Ya, gitu. Jadi kalau ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Nah, jadi ketika kalau ada persamaan cos X sama dengan 2, berarti tidak ada yang memenuhi. Nah, biasanya di buku-buku ditulis TM. Oke, ini kelihatannya sedikit, tapi penting kita ketahui, khawatirnya di sini di persamaan dari faktor ini ada juga jawaban yang merupakan jawaban dari himpunan penyelesaian. Ini kebetulan tidak ada yang memenuhi. Nah, jadi kalian dengan melanjutkan ke sini bisa tahu ya bahwa memang dari faktor yang ini tidak memenuhi, atau mungkin kalau soal yang lain ternyata ada yang memenuhi, jadi kamu tidak kekurangan jawaban. Baik, demikian atas perhatiannya. Semoga dipahami.